Itu juga ada lagi ada Armando. Itu semuanya melakukan dugaan penista agama. Bebas dong, kalau nggak taat kepada agama, saudara. Dan kita nggak tahu agamanya apa. Pemirsa, Ade Armando, pegiat media sosial yang juga akademisi, diselamatkan polisi dalam keadaan luka parah di depan DPR RI Tanah Abang, Jakarta Pusat. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, sadar kamu, sadar bulan puasa. Kondisi Ade Armando cukup memprihatinkan. Beliau terluka di bagian kepala. Tim dokter Polda Metro Jaya sudah membawa beliau ke rumah sakit dan sudah mendapatkan pertolongan dari tim dokter rumah sakit. Kita akan dalami itu orangnya, dan kita sudah tahu orangnya. Kita akan cari dan kejar itu, karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara Ade. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan. Dan berikut pernyataan Ade Armando sebelum unjuk rasa dimulai. Masa jabatan presiden atau amandemen agar 3 periode, itu yang saya tolak. Ya, nah karena ini adalah sebuah gerakan yang menurut saya sehat. Tapi tentu saja jangan sampai ditunggangi, jangan sampai ini disusupi oleh kepentingan politik tertentu. Demo mahasiswa di depan gedung DPR sempat kisruh. Bahkan dosen UI Ade Armando dikeroyok massa saat ikut mengawal aksi demo tersebut. Tepatnya usai pimpinan DPR melakukan pertemuan dengan para pendemo pada Senin 11 April 2022. Aksi saling pukul terjadi dipicu salah seorang pendemo melempar sesuatu benda yang mengenai aparat keamanan. Tak selang berapa lama, aksi saling lempar terjadi, bahkan polisi sempat menggunakan water cannon untuk mengurai massa yang tengah melempar sejumlah benda ke dalam gedung DPR. Di tengah kondisi memanas, Ade Armando tampak dibopong oleh sejumlah polisi, wajahnya penuh darah dan lebam. Dia dikeroyok di tengah massa yang teriak pelaku penista agama. Belum diketahui sampai saat ini siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Ade Armando. Ade langsung diamankan di posko pengamanan dalam DPR. Belum diketahui secara pasti kondisi Ade saat ini. Namun dalam aksi tersebut, kericuhan pecah antara mahasiswa dan massa aksi lainnya. Akademisi Universitas Indonesia sekaligus pegiat media sosial, Ade Armando terlihat hadir di area depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta. Dia menyayangkan rekan-rekan BMC yang tampaknya terlihat terpecah dalam aksi hari ini. Sayangnya BMC yang terpecah dan yang sekarang melakukan demo ini malah BMC yang lebih kecil, tutur dia saat ditemui di lokasi pada Senin 11 April 2022. Adapun dia sendiri hadir untuk mendukung aksi yang akan dilakukan rekan-rekan mahasiswa. Saya tidak ikut demo, tapi saya memantau dan saya ingin menyatakan mendukung, katanya. Dirinya mendukung penuh jika para mahasiswa menolak dilakukan amandemen Undang-Undang 1945 untuk mengakomodir perubahan masa jabatan presiden. Kalau isu yang kan sekarang jadi kacau ya isunya, ada isu turunkan Jokowi walaupun kemudian dibantah oleh BMC. Tapi kalau isunya meminta agar dibatalkan amandemen, saya rasa mayoritas bangsa setuju ya. Dan saya menyatakan persetujuan juga terhadap itu, tuturnya. Sebelumnya aksi turun ke jalan dilakukan perwakilan mahasiswa dari puluhan kampus di Jakarta di halaman Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat Minggu sore. Aksi menolak perpanjangan masa jabatan presiden itu akan terus berlanjut dengan melibatkan universitas dari seluruh Indonesia. Maka sekarang saudara, tibalah kita untuk rapatkan barisan, kita turun ke jalan lagi saudara. Takbir! Rumah Dinas Ketua DPD RI AA Lanyala Mahmud Mataliti mengatakan pasukan TNI memang sudah diperbantukan ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Andika mengimbau agar peserta aksi tetap tertib, tidak anarkis dan tidak melanggar hukum.
Capek kita sudah ngomong, saudara. Tinggal kekuatan kita turun. Jangan sampai lepas momen ini. Kita menyampaikan bahwa apa saja keresahan-keresahan mahasiswa yang kemudian kita juga memberitahukan bahwa teman-teman di Jakarta sudah siap untuk bergerak. Kalian itu seharusnya jadi masa depan bangsa, bukan jadi benalu yang nantinya tersingkir oleh kemajuan zaman seperti kelompok 212. Kita turun demo lagi, saudara. Takbir. Kita harus unjukkan kekuatan kita. Menurutnya, demonstrasi merupakan hak politik, yakni hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Namun, jangan sampai hak berpendapat yang dijamin oleh undang-undang itu malah merusak fasilitas umum. Kita demo eksekutif, yudikatif, legislatif, semuanya kita turun demo lagi, saudara. Takbir. Pemirsa, polisi telah menetapkan 21 tersangka aksi anarkis FPI Jumat kemarin. Salah satunya adalah Habib Novel Mukmin yang kini masuk daftar pencarian orang DPO. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Unggung Cahyono mengatakan pihaknya telah membentuk 3 tim khusus untuk mencari dan menangkap Habib Novel. Berdasarkan penyelidikan sementara, Habib Novel dan Habib Syahabuddin Anggawi diketahui sebagai orang yang bertanggung jawab dan menandatangani surat pemberitahuan aksi. Polisi juga telah menangkap Habib Syahabuddin Anggawi. Dukung rencana aksi demo besar-besaran yang akan digelar mahasiswa BEMSI pada tanggal 11 April 2022. Alumni 212 mengaku siap dukung dan sebut rezim ini gagal. Pasalnya melihat tuntutan yang akan disampaikan BEMSI dari berbagai kampus di Indonesia itu hampir sama, yakni membela jeritan rakyat. Saya pribadi mendukung aksi BEMSI karena memang rezim ini sudah sangat zalim dan gagal sehingga rakyat semakin menjerit, kata Wakil Sekretaris Jenderal PA 212 Novel Mukmin pada Minggu 10 April 2022. Kendati demikian, kata Novel, ia belum membeberkan secara detail apakah alumni 212 nantinya akan ikut turun ke jalan pada 11 April itu. Namun ia pastikan pihaknya tetap akan memberikan dukungan moral agar aksi 11 April terselenggarakan. Walau sampai saat ini kami secara resmi belum berkoordinasi dengan pihak manapun terkait aksi BEMSI, ujarnya. Apa yang disuarakan BEMSI juga sama dengan kami. Sedari itu kami mendukung aksi besar-besaran BEMSI, tegasnya. Kita akan cari dan kejar itu, karena dia salah satu yang memprovokasi untuk melakukan penyerangan kepada saudara ADN. Untuk para pelaku, kami sudah mengidentifikasi kelompoknya sekaligus orang-orangnya. Nanti juga mungkin besok kami akan melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Kami akan mengumumkan identitas pelaku. Jika tidak menyerahkan diri, kami akan melakukan penangkapan.